Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya. Nah, ketemu lagi sama Miss Novi. Nah, dalam video kali ini Miss Novi mau mengajak kalian semua untuk belajar tentang coordinating conjunctions. Nah, sebenarnya apa dan bagaimana penggunaan coordinating conjunctions dalam kalimat bahasa Inggris itu? Simak penjelasan Miss Novi berikut ini ya. Nah, teman-teman, sebenarnya coordinating conjunction itu apa sih? Ya, jadi coordinating conjunction itu kalau dalam bahasa Indonesia itu juga biasa disebut sebagai konjungsi ya. Nah, konjungsi sendiri itu merupakan kata hubung begitu ya. Nah, coordinating conjunction itu kata hubung atau konjungsi yang seperti apa sih? Kalau di bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya sebagai konjungsi setara begitu ya. Kan ada konjungsi setara, ada konjungsi bertingkat begitu ya. Nah, coordinating conjunction itu sama dengan konjungsi setara ya, atau kata hubung untuk menghubungkan hal-hal yang sifatnya setara secara gramatikal gitu ya. They can join words, phrases, clauses of equal this one ya, equal importance and grammatical rank ya. Jadi konjungsi atau coordinating conjunctions ini bisa menghubungkan baik dalam tataran kata, frasa maupun klausa begitu ya, yang memiliki kesamaan, kesetaraan, baik dalam sisi istilahnya makna begitu atau penggunaan begitu ya, penggunaan dan juga tata bahasa, tatarannya secara gramatikal gitu ya. Nah, misalnya dia menghubungkan noun ya dengan noun ya, tidak bisa noun kemudian dihubungkan dengan verb. Maksudnya kalau you and I itu kan bisa ya, sama-sama noun, you and I ya. Tapi misalnya you and go itu tidak bisa ya. Jadi noun dengan verb dihubungkan oleh coordinating conjunction ini tidak bisa ya. Tetapi misalnya go and run itu bisa ya. Tapi kalau you and go tidak bisa begitu ya. Atau phrases ya, misalnya the man and the woman ya. Atau misalnya the students and the teacher, misalnya seperti itu ya. Atau dalam tataran klausa, misalnya my mother is cooking and I am watching TV. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi tatarannya sama secara gramatikal gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris teman-teman, coordinating conjunctions itu terdiri dari 7 kata. Nah, apa saja? Nah, kalian tidak perlu pusing-pusing menghafalkannya ya. Kalian cukup menghafalkan akronim FANBOYS ya. Nah, FANBOYS itu merupakan singkatan dari coordinating conjunctions agar lebih mudah diingat begitu ya. Nah, apa saja sih kata yang termasuk dalam FANBOYS ini? Yang pertama ada for, yang kedua ada and, yang ketiga ada but, yang selanjutnya ada or, yang kelima ada yet, dan yang terakhir ada so ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata ya teman-teman. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Don't worry, be happy. Oke? Nah, selain itu juga coordinating conjunction ini ternyata penting banget loh teman-teman. They are important when creating compound sentences ya. Jadi kalau kita mau membuat compound sentences itu kalimat gabungan gitu ya. Jadi misalnya
induk kalimat dengan induk kalimat seperti itu ya, itu namanya compound sentence gitu, or contrasting different ideas ya. Nah kalau kita mau menghubungkan atau mengkontraskan begitu ya, kita bisa memanfaatkan yang namanya coordinating conjunction. Begitu teman-teman sekilas perkenalan tentang apa itu coordinating conjunction. Setelah ini kita bahas satu persatu ya. Apa sih kegunaan dari for, and, but, or, yet, dan so, dan bagaimana bentuk penggunaannya dalam kalimat. Kita cek yuk. Nah teman-teman, untuk coordinating conjunction yang pertama dari akronim FANBOYS yaitu adalah kata for ya. Jadi for itu merupakan salah satu coordinating conjunction begitu ya. Nah fungsinya apa? Fungsinya yaitu to explain a reason ya, to explain why something is happening ya. Jadi untuk menjelaskan tentang alasan atau mengapa sesuatu itu terjadi, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah kalau diartikan itu hampir sama dengan kata because ya, atau karena begitu ya. Penggunaannya hampir sama begitu ya, tetapi untuk for ini biasanya dia menghubungkan dua independent clause ya. Oke, saya punya contoh di sini. My husband sent me flowers for he loves me ya. Jadi di sini ada subject my husband, ada send ya verb. Kemudian di sini ada coordinate conjunction for, gitu ya. Kemudian di sini ada subject lagi dan ada verbal lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai independent clause ya. Jadi ini independent clause yang pertama. Kemudian ini independent clause yang kedua, yang kemudian dihubungkan dengan coordinating conjunction for. Begitu ya. Nah, dan secara makna for di sini explaining a reason. Jadi kenapa sih my husband send me flowers? Oh, for he loves me ya. Atau sama misalnya my husband send me flowers because he loves me begitu ya. Jadi Anda boleh menggunakan for atau because begitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ada sedikit catatan teman-teman ya. Jadi for, kata for itu selain berfungsi sebagai conjunction atau kata hubung, terkadang dia juga bisa berfungsi sebagai preposition ya. Nah, misalnya dalam kalimat ini I bought this gift for you. Ya, di sini ada subject, di sini ada verb. Nah, di sini ada for, tapi setelah for hanya ada noun ya, atau ini masuk ke object of preposition ya, atau nomina yang mengikuti preposisi. Jadi kalau setelah for tidak ada subjek verbal lagi ya, kemungkinan besar for ini fungsinya sebagai sebagai preposition, bukan sebagai coordinate conjunction. Seperti itu ya. Ada keterangan lagi, it means for ya. Kata for itu merupakan coordinating conjunction ketika kata for itu digunakan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi ya, alasan dari terjadinya suatu kegiatan atau suatu kejadian seperti itu ya. Tapi kalau tidak menjelaskan, maka dia fungsinya lebih sebagai preposition. Seperti itu teman-teman penjelasan untuk kata for. Setelah ini kita akan belajar tentang kata and. Nah teman-teman, konjungsi yang selanjutnya adalah and ya. Nah, and ini digunakan untuk joining two ideas atau menghubungkan dua ide.
begitu ya. Nah, and ini termasuk salah satu coordinating conjunctions yang paling umum digunakan dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris tentunya ya. Jadi setiap kali kita menulis atau berbicara itu seringkali sangat sering ya mengucapkan kata and gitu ya. Nah, and ya, kata and itu dapat digunakan untuk menghubungkan tadi ya, bisa kata, frasa, klausa maupun independent clauses ya, atau induk kalimat begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi sekali lagi yang perlu diingat adalah bahwa kata-kata yang dihubungkan dengan conjunction and ini harus kata-kata yang secara kelas kata sama begitu ya, atau secara tataran gramatikal itu tadi sama ya, dia berupa kata, frasa atau klausa begitu ya. Kalau misal berupa kata, maka dia bisa menghubungkan dua noun atau dua kata benda, kemudian dia juga bisa menghubungkan dua verbs atau dua kata kerja, dia juga bisa menghubungkan dua adjectives atau dua adverbs begitu ya. Yang penting sama, tidak boleh tadi ya, misalnya noun dihubungkan dengan verb dengan kata and, itu tidak boleh ya, atau misalnya verb dengan adjective dihubungkan dengan kata and, itu juga tidak boleh teman-teman. Jadi harus setara, sama ya, namanya coordinating, harus sama atau setara seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya punya contoh. You should invite Maria and Esti to the party ya. So you should invite Maria and Esti ya. Ini sama-sama noun ya, sama-sama nama orang teman-teman ya, sama-sama kata benda begitu ya. Jadi bisa dihubungkan dengan and ya. Contoh selanjutnya, the cats run and jump ya, run and jump when their owner comes home ya. Ini ya, di sini ada run and jump ya, verb boleh teman-teman ya. Jadi menghubungkan dua verba begitu ya. Jadi satu subjek itu bisa punya dua verba atau bahkan tiga verba selama mereka dihubungkan dengan and, dan tataran kata kerja yang dihubungkan itu sama, semuanya kata kerja itu boleh teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fanboys yang ketiga. Tapi maaf ya, tadi Miss Novi lupa. Di awal Miss Novi hanya menyebutkan 6, harusnya ada 7 ya teman-teman. Dan setelah N ini, akronim N dalam kata fanboys itu harusnya ditempati oleh kata nor ya. Nah, kata nor itu penggunaannya seperti apa? Kita pelajari bareng yuk. Oke teman-teman, nah untuk coordinating conjunctions yang ketiga yaitu adalah nor gitu ya. Nah, nor ini sebenarnya fungsinya apa? Nor itu untuk presenting a second negative idea ya. Jadi nor itu sebenarnya untuk menghubungkan ya dua independent clauses begitu ya, tapi yang mengandung negative idea begitu ya, atau kalimat negatif begitu ya teman-teman. It's less common ya, memang cukup jarang digunakan ya, tidak seperti and yang sangat sering digunakan. Nor ini cukup jarang digunakan ya, but still used to join two negative ideas together ya. Tapi kalau misalnya kita ingin menghubungkan tadi dua kalimat negatif ya, kita bisa menggunakan nor gitu ya. Nah, saya punya contoh nih, misalnya Benny didn't do his chores ya. So Benny, this is the first subject, kemudian didn't do ya. Di sini Anda melihat ada kata didn't ya, yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat negatif gitu ya. Didn't do his chores, di sini ada conjunction nor begitu ya.
nor. Nah, ini teman-teman ya. Nor ini verb, did he finish ya his homework begitu. Nah, kalau teman-teman menyimak videonya Miss Novi tentang inverted sentence ya, Miss Novi sudah menjelaskan tentang ini ya. Jadi teman-teman, ketika menggunakan conjunction nor, ini aturan khusus sekali begitu ya, reverse the verb order in the second clause ya, atau subjek dan verbalnya itu terbalik ya. Kalau umumnya subjek muncul terlebih dahulu sebelum verbal, tapi kalau ada nor ya, maka klausa yang mengikuti nor itu posisi verba dan subjeknya terbalik teman-teman ya. Tapi di sini dibutuhkan adanya helping verb atau kata kerja bantu gitu ya. Silahkan cek videonya Miss Novi tentang inverted sentence untuk dapat penjelasan lengkapnya. Oke? Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Setelah nor, kemudian subjek dan verbanya terbalik seperti ini teman-teman. Oke? Sama strukturnya hampir mirip kalau teman-teman membuat kalimat pertanyaan seperti itu ya. Jadi Benny didn't do his chores nor did he finish his homework ya. Jadi sekilas gitu ya, sekilas he finish his homework ini seperti kalimat positif ya. Tapi ketika ada kata nor, makna klausa ini juga menjadi negatif teman-teman ya, karena nor itu fungsinya menghubungkan dua kalimat negatif. Jadi Benny itu tidak melakukan pekerjaan rumah yang seperti menyapu, mengepel, cuci piring, cuci baju gitu ya, chores di sini ya, pekerjaan rumah, tapi yang memang benar-benar membersihkan rumah gitu ya. Dan juga dia tidak menyelesaikan PR homework itu yang dari sekolah begitu ya, yang dari kampus gitu ya, entah tugas, PR, proyek dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perhatikan ketika menggunakan nor maka terjadi yang namanya reverse atau inverted ya antara subjek dan verbal begitu. Oke? Dan nor ini juga seringkali muncul sebagai correlative conjunction atau pair conjunction ya. Jadi istilahnya konjungsi yang muncul bersamaan dengan konjungsi lain. Nah, dalam hal ini temannya nor itu adalah neither ya. Biasanya kalau ada neither maka di situ juga akan muncul nor ya, seperti misalnya both dan and gitu ya, dan juga misalnya either dan or seperti itu ya. Nah, kalau nor itu biasanya muncul dengan neither seperti itu ya. Misalnya di sini ada kalimat I neither hate nor love to watch TV ya. Jadi Anda perhatikan di sini ada hate, love ya, di sini ada neither dan nor. Di sini sama-sama verb ya. Sekali lagi fungsinya masih sama, menghubungkan hal-hal atau kata-kata atau frasa atau apapun itu yang sifatnya setara. Cuma maknanya negatif gitu ya teman-teman. Jadi I neither hate nor love to watch TV itu saya juga berarti saya bukannya nggak suka nonton TV atau suka nonton TV gitu ya, ya biasa aja. Kadang pengen nonton, kadang nggak pengen nonton. Misalnya seperti itu. Oke, nah itu tadi sedikit penjelasan tentang nor. Setelah ini kita akan belajar tentang but. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan belajar tentang but ya. Nah selain and, but ini juga merupakan salah satu coordinating conjunction yang cukup umum ya, cukup sering digunakan baik secara lisan maupun tertulis begitu ya. Nah, but ini fungsinya yaitu untuk introducing an opposing idea atau memperkenalkan ide yang istilah kontras begitu ya, yang berkebalikan, yang berbeda. Nah,
It shows contrast between two words, phrases, or ideas of equal importance. Itu tadi ya. Jadi but itu menunjukkan kontras makna, kontras ide begitu ya. Antara bisa dua kata, dua frasa, atau juga dua klausa begitu ya. Nah, misalnya saya punya contoh di sini. I was going to earn an A in English, but I failed the final test. Ya, I was going to earn an A. Di sini ada subject, kemudian ada verb begitu ya. Kemudian di sini ada conjunction, but di sini ada subject dan ada verb begitu ya. Nah, kita lihat apakah memang dua ide yang ada di dalam kalimat ini kontras atau tidak ya. I was going to earn an A in English ya. Wah, saya tadinya mau dapat nilai A di kelas bahasa Inggris tadinya ya. But saya tidak jadi dapat nilai A ya karena I failed the final test ya. Jadi satunya pengen dapat A, tapi kenyataannya tesnya gagal, ya nggak bisa jadi A kan. Nah, itu yang disebut sebagai contrast idea ya, atau opposing idea. Nah, seperti itu kalau kita menghubungkan dua ide yang berlawanan seperti itu, maka kita bisa menggunakan konjungsi but. Begitu ya teman-teman. Tapi ada sedikit catatan begitu ya. Jadi selain sebagai coordinating conjunction, ternyata but itu juga bisa berfungsi sebagai preposisi loh teman-teman ya. Nah, but yang berfungsi sebagai preposisi itu maknanya itu mirip dengan kata except ya. Ada yang pernah dengar kata except ya, biasanya di soal ujian bahasa Inggris yang pilihan ganda itu ya, banyak sekali kata except gitu ya, kecuali begitu. Nah, kalau but itu maknanya except, maka dia itu fungsinya lebih sebagai preposition gitu ya. Misalnya everyone but me is invited ya, everyone but me is invited. Sama seperti everyone except me ya, selain saya diundang seperti itu. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang but. Setelah ini kita lanjut ke friend voice or ya. Selanjutnya kita belajar tentang konjungsi or. Oke teman-teman, nah yang selanjutnya kita akan belajar tentang conjunction or. Nah, conjunction or ini fungsinya yaitu showing an alternative ya, atau menunjukkan pilihan gitu ya, alternative atau options seperti itu ya. Nah, misalnya saya punya contoh, do you prefer to go to bed early or to stay up late? Ya, di sini kita lihat do you prefer, ini helping verb ya, helping verb do karena ini berupa kalimat pertanyaan ya. Kalian juga bisa simak videonya Miss Novi tentang inverted sentence, ada penjelasan juga tentang struktur kalimat pertanyaan gitu ya. Di sini ada subject. Ya, di sini ada verbal lagi ya, karena di sini helping verb begitu ya. Do you prefer to go to bed early ya? To go to bed early. Di sini ada to infinitive ya, frasa to infinitive ya. Jadi ada to diikuti verb one dan diikuti kata lainnya ya. Jadi frasa to infinitive. Oke? To go to bed early or ya, ada conjunction or. Di sini to stay up late ya, ini juga to infinitive phrase ya. Jadi to infinitive phrase. Di sini juga to infinitive phrase. Nah, jadi menghubungkan dua struktur yang secara gramatikal sama begitu ya. Apakah kamu lebih memilih untuk tidur lebih awal atau begadang begitu ya, kira-kira seperti itu. Do you prefer to go to bed early or to stay
uplift ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya strukturnya to infinitive, maka setelah or muncul itu juga harus bentuknya to infinitive ya. Kalau misalnya bentuknya gerund begitu ya, maka setelah or itu juga bentuknya gerund. Tidak boleh misalnya to infinitive phrase kemudian ada or lalu gerund, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus setara teman-teman. Nah, sama seperti tadi ya, neither nor, or ini juga seringkali muncul dalam bentuk correlative conjunctions atau pair conjunction. Nah, biasanya or ini muncul bersamaan dengan kata either ya, either. Kalau nor tadi dengan neither, kalau or itu dengan either ya. Misalnya either I drive to the airport or I get a taxi ya. Jadi antara saya nyupir sendiri, nyetir sendiri, atau saya panggil taksi aja. Nah, misalnya seperti itu ya, either or ya. Kalau neither nor tadi menghubungkan dua negative ideas begitu ya. Kalau either or ini menghubungkan positive ideas. Nah, bedanya kira-kira di situ teman-teman. Oke? Nah, untuk selanjutnya kita move untuk belajar tentang konjungsi yet. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan belajar tentang yet ya. Nah, yet ini juga cukup jarang digunakan begitu ya, tetapi tetap bisa digunakan tentunya ya. Nah, yet ini fungsinya adalah aiding a contrasting idea. Hampir sama dengan but ya teman-teman. Jadi sama-sama menyatakan kontras antara klausa yang pertama dan juga klausa yang kedua gitu ya. It introduces a contrasting idea that follows the preceding idea logically. Ya, jadi yet itu menghubungkan dua klausa teman-teman ya, dan yet ini menunjukkan bahwa klausa kedua itu memiliki kontras ya, atau idenya berlawanan dengan klausa yang pertama begitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya the students like their teacher. The students like their teacher. Yet they wish she graded more fairly. Ya, jadi di kalimat pertama, di klausa pertama dikatakan bahwa the students like their teacher ya. Jadi siswa-siswa itu menyukai gurunya ya, menyukai gurunya. Yet, kalau diartikan sebenarnya sama dengan but gitu ya. Yet, tapi ya, they wish she graded more fairly. Ya, yang mana menyiratkan bahwa si guru ini kalau ngasih nilai itu kurang fair begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di ide pertama suka gitu ya, tapi ternyata gurunya ini juga punya flaws gitu ya, punya kelemahan gitu ya. Ternyata kalau ngasih nilai kurang fair, misalnya seperti itu. Nah, ini dua ide yang berlawanan. Ini bisa menggunakan yet gitu ya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kalau seperti itu lalu apa sih bedanya but and yet gitu ya. Nah, sebenarnya dalam kalimat bahasa Inggris but and yet ini sifatnya interchangeable gitu ya teman-teman, atau bisa saling menggantikan seperti itu ya. Tapi ada catatan ya, dan ini lebih ke makna gitu ya. Kalau kita menggunakan but itu lebih brings a tone of finality ya. Jadi kayak sudah mutlak gitu ya. Jadi misalnya I'd love to ice skating but I don't know how gitu ya. Jadi seperti saya mau ice skating tapi udah mutlak kayak saya tuh udah nggak bakalan bisa gitu ya, kayak udah nggak bakalan bisa sama sekali. Tapi kalau Anda menggunakan
I'd love to ice skating, yet I don't know how, gitu ya. Misalnya seperti itu saya pengen sih bisa ice skating gitu ya, tapi sekarang ini saya belum bisa gitu. Tapi mungkin suatu saat nanti saya bisa, seperti itu. Jadi yet implies that an action may be able to change in the future, gitu ya. Jadi kalau but tadi seperti sudah mutlak ya, finally gitu ya. Tapi kalau yet itu sekarang belum bisa gitu. Tapi kemungkinan nanti suatu saat in the future saya bisa, seperti itu ya. Jadi misalnya the student like their teacher, studentnya suka dengan teachernya gitu ya. Yet they wish she graded more fairly. Mereka menggunakan yet berarti ada harapan, semoga kedepannya gurunya itu kalau ngasih nilai bisa lebih fair, misalnya seperti itu gitu ya. Atau misalnya Miss Novi juga punya contoh, I don't like the man ya, but he is so kind to me ya. Jadi saya nggak suka sama dia gitu ya, tapi dia sangat baik sama saya. Nah ini kontras makna, tapi itu seperti sudah finality juga gitu ya. Saya nggak suka, dia baik gitu ya. Tapi kalau kita pakai yet misalnya ya, I don't like the man, yet I hope we can be friends, misalnya seperti itu ya. Saya nggak suka sama dia, tetapi saya berharap kita bisa berteman gitu ya. Jadi sekarang belum berteman, tapi mungkin suatu saat bisa berteman ya. Walaupun keduanya ini bisa but dan yet itu bisa saling menggantikan, tapi mungkin kalau kalian buat kalimat berpikir sejenak ya, kira-kira konteksnya dia sudah mutlak atau bisa berubah ya. Nah kalau sudah mutlak mungkin lebih baik kalian menggunakan but. Kalau masih bisa dirubah maka mungkin lebih baik menggunakan yet gitu ya. Jadi kalian bisa berpikir sejenak untuk menentukan mana kata mana yang sebaiknya kalian gunakan gitu ya. Oke, nah setelah ini kita akan belajar tentang coordinating conjunction yang terakhir, yaitu so. Oke teman-teman, nah sampailah kita di coordinating conjunction yang terakhir. Semoga kalian masih semangat ya. Nah langsung aja Miss Novi mau membahas tentang so ya. Nah so ini fungsinya itu indicating a result or effect. Jadi mengindikasikan suatu hasil atau efek atau consequences gitu ya, konsekuensi dari suatu kegiatan atau aktivitas atau sebab gitu ya yang terjadi atau dilakukan sebelumnya gitu ya. Nah contohnya misalnya our car won't start ya, our car won't start ya. Di sini ada subject, ada verb ya. Mobil kita nggak mau nyala gitu ya, mesinnya tidak mau nyala gitu ya. So gitu ya. Jadi di sini ada sebab gitu. Sebabnya apa? Sebabnya mobilnya tidak bisa nyala. Jadi gitu ya. So we call the mechanic ya. Kita memanggil montir gitu ya, atau istilahnya orang yang bisa membetulkan mesin gitu ya. Oke. Jadi our car won't start itu sebabnya so gitu ya. So indicating a result gitu ya. Setelah so kita sebutkan efeknya apa dari mobil yang nggak bisa nyala tadi. Efeknya adalah kita harus memanggil seorang mekanik ya, atau orang yang bisa memperbaiki mobil begitu teman-teman. Nah ada sedikit aja catatan terakhir dari Miss Novi ya terkait materi coordinating conjunction ini. Jadi so itu selain fungsinya sebagai coordinating conjunction, so itu juga bisa berfungsi sebagai adverb teman-teman ya, atau kata keterangan begitu ya. Misalnya dalam kalimat I'm so tired ya.
Jadi saya sangat lelah. Nah, so di sini karena dia tidak menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Dia di sini hanya modifying atau memperjelas kata tired gitu ya. Jadi lelahnya itu selelah apa? So tired, sangat lelah seperti itu ya. Jadi dia hanya menjelaskan ini tapi tidak menunjukkan sebab akibat. Nah, kalau misalnya so tidak menunjukkan sebab akibat, maka fungsinya lebih sebagai adverb atau kata keterangan. Tapi kalau dia menunjukkan sebab dan akibat, maka so di situ sebagai coordinating conjunction. And that's it. Thank you so much for listening to me. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan Miss Novi tentang penggunaan coordinating conjunctions dalam kalimat bahasa Inggris. Nah sekarang kalian tahu ya jenis-jenisnya. Jangan lupa untuk latihan membuat kalimat kalian masing-masing dengan menggunakan coordinating conjunction ya. Boleh milih salah satu dari fanboys ya. Baik, itu dulu. Terima kasih banyak sudah menonton videonya Miss Novi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan juga boleh kalau kalian misalkan ada pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari Miss Novi hari ini. Terima kasih, stay safe and see you.